analisa dampak lingkungan, komunikasi dengan masyarakat, dengan government, dengan korporasi, community. karena tanpa persetujuan warga dari DKI tidak akan memberikan izin. Ya, selamat pagi rekan-rekan SDS. Kembali berjumpa kembali dengan SDS Bercerita. Barangkali ini adalah sesi kedua setelah sekian lama kita off ya Pak ya. Pada kesempatan kali ini kita punya suatu makalah atau suatu pembahasan yang sangat seksi sekali terkait dengan proses pembangunan suatu gedung ataupun properti. Nah, langkah-langkah awal yang merupakan kesulitan yang rata-rata dijumpai para pengembang adalah terkait dengan perizinan. Kali ini kita bertemu dengan narasumber kita SDS yang akan menceritakan, mengulik akan jauh ke depan terkait dengan proses ini. Baik, Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Arif, selamat pagi rekan-rekan properti. Ya, ini kali kedua atau sesi kedua SDS Bercerita. Setelah vakum berapa saat ya Pak? Iya, setelah vakum beberapa saat. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan soal perizinan. Iya Pak. Perizinan untuk membangun sebuah gedung bertingkat atau office tower. Iya. Jadi perizinan itu yang pertama kali harus dipenuhi sebelum kita bergerak untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi yang pertama adalah SIPPT. Jadi lahan itu sudah harus punya SIPPT, surat. Apa itu Pak? Surat izin penunjukan penggunaan tanah. Kemudian dari tanah itu kita mengajukan izin mengenai IRK, izin rencana kota atau informasi rencana kota. Jadi tanah itu sebenarnya peruntukannya untuk apa? Nah, setelah jelas bahwa peruntukannya itu memang untuk layak untuk bangunan office, kemudian kita mengurus IMB. Ya. Jadi izin mendirikan bangunan atau yang sekarang disebut PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, memang dalam pengajuan izin itu sebelumnya kita sudah harus merekrut konsultan perencana, arsitek. Jadi dia akan membuat gambar rencana dari bangunan itu. Untuk mendapatkan persetujuan secara garis besar. Jadi belum ada perhitungan secara rinci atau secara detail untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kemudian dari rencana itu mendapat persetujuan awal, terus kemudian kita merekrut konsultan struktur. Tetapi untuk bisa mendesain gedung itu secara benar, kita sebelumnya perlu merekrut atau menunjuk konsultan survei atau penyelidikan tanah. Ya, berarti sondir sama? Ya, sondir. Ya, sama untuk pengeboran dan mendapatkan hasil mengenai komposisi tanah. Ya, sampai kedalaman yang cukup. Ya. Kemudian dari hasil itu akan menjadi dasar konsultan struktur untuk menghitung, merencanakan. Ya, strukturnya. Baik Pak, mau saya potong dulu. Sebelum ke sana Pak, jadi sebenarnya menurut saya, nanti kalau salah mau dikoreksi, ada beberapa kendala Pak terkait pembangunan dari aspek masyarakat Pak, regulasi, juga beberapa aspek terkait dengan lingkungan Pak. Barangkali bisa diceritakan Pak. Betul, tadi saya lupa bahwa untuk mendapatkan izin PBG itu juga salah satu syaratnya harus itu ada AMDAL, analisa dampak lingkungan. Terus ada persetujuan ANDALALIN, analisa dampak lalu lintas. Juga persetujuan warga. Jadi warga di sekitar tanah yang akan kita bangun harus mendapatkan persetujuan. Wajib itu. Karena tanpa persetujuan warga dari DKI tidak akan memberikan izin.
gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, sepertinya banyak hal yang harus kita ketahui terkait dengan yang sifatnya adalah tadi friksi dengan masyarakat, dengan government, dengan korporasi, community. Nah, akan kita ulas lagi barangkali di kesempatan berikutnya ya Pak ya. Iya, baik. Terutama nanti tentang konsultan yang terlibat dalam proses perencanaan, apalagi yang high risk building dengan ketinggian yang luar biasa. Baik Pak, barangkali bisa menyampaikan closing statement dulu kepada sahabat Bapak. Ya, terima kasih rekan-rekan properti telah menyaksikan tayangan ini. Ya, Mudah-mudahan terinspirasi. ya, sampai jumpa Sampai jumpa. rekan properti. Salam properti. Terima kasih. Terima Pak. kasih.